Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bisa berjumpa kembali ya, meskipun dalam pembelajaran daring. Oke, di sini Bu Guru akan sedikit membahas tentang sumber daya alam dan juga pemanfaatannya. Bagaimana sih kita ketika memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah dan bagaimana cara kita memanfaatkannya. Oke, sebelum kita belajar tentang pemanfaatan sumber daya alam, yang pertama kita kenali dulu. Yang pertama, macam-macam sumber daya alam. Oke, Indonesia anak-anak di sini terkenal akan keanekaragaman sumber daya alamnya. Oke, yang seperti Bu Mei katakan tadi, yang harus kita kenal yang pertama adalah macam-macam sumber daya alam. Ya, sumber daya alam di sini berdasarkan jenisnya dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati yang berasal dari makhluk hidup, contohnya seperti hewan, tumbuhan, dan juga mikroba. Jadi mikroba itu adalah makhluk-makhluk kecil yang bisa dilihat melalui mikroskop. Yang berikutnya adalah sumber daya alam non hayati, di mana sumber daya non hayati di sini berasal dari yang bukan makhluk hidup. Artinya dia benda yang mati atau bukan mati, benda tak hidup ya. Contohnya seperti udara, matahari, tanah, batu, dan juga bahan tambang ataupun bahan tambang yang seperti emas, batu bara, dan masih banyak lainnya ya. Oke, kalau yang tadi sudah Bu Guru jelaskan tentang berdasarkan jenisnya, sekarang yang berikutnya adalah berdasarkan sifatnya. Nah, kalau yang berdasarkan sifatnya sama, dia dibedakan menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam yang terbarukan, yang artinya dia berkelanjutan dan terus-menerus tidak akan habis. Jadi, dia jumlahnya tak terbatas anak-anak. Apa sih contohnya? Iya, seperti matahari, angin, air, dan juga tanah. Jadi apabila kita gunakan secara terus-menerus, maka dia tidak akan habis. Jadi seperti itu ya. Dan yang kedua itu adalah sumber daya alam yang tak terbarukan. Artinya dia jumlahnya terbatas dan bisa habis. Sewaktu-waktu dia bisa habis. Contohnya apa? Seperti mohon maaf anak-anak ya, di sini Bu Guru ada kesalahan menulis. Nanti akan Bu Guru ubah lagi ya. Contohnya adalah seperti batu bara dan juga bahan tambang. Jadi seperti itu. Di sini Bu Mei ada kesalahan ketik ya, mohon maaf. Nanti akan Bu Guru perbaiki. Yang berikutnya itu adalah berdasarkan prosesnya anak-anak. Kalau berdasarkan prosesnya juga sama. Yang pertama, sumber daya alam itu bisa kita gunakan secara langsung atau kita manfaatkan secara langsung tanpa adanya suatu proses. Misalnya seperti buah-buahan. Nah, kita habis petik buah mangga, kita cuci terlebih dahulu, bisa langsung kita makan tanpa perlu adanya proses. Yang berikutnya itu ada sayur-sayuran dan juga air minum. Tanpa dengan adanya proses bisa langsung kita manfaatkan. Yang kedua itu adalah sumber daya alam yang tak langsung digunakan. Artinya di sini membutuhkan proses terlebih dahulu anak-anak sebelum kita gunakan atau sebelum kita manfaatkan. Contohnya seperti apa? Iya, daging dan ikan. Jadi di sini untuk macam-macam sumber daya alam anak-anak bisa ya dipahami ya. Yang berikutnya itu adalah pemanfaatan sumber daya alam. Nah, dan ini nanti untuk pemanfaatannya bisa lanjut di slide yang berikutnya ya. Salah satu sumber daya alam di sini adalah sumber daya alam hayati, di mana yang berasal dari hewan dan juga tumbuhan. Di sini anak-anak sumber daya alam nabati disebut juga dengan sumber daya alam yang berasal dari tumbuhan. Iya benar, yang berasal dari tumbuhan, di mana seperti padi, jagung, gandum ataupun yang lain sebagainya ya, makanan pokok, di mana
biasanya sama manusia itu dimanfaatkan sebagai sumber pangan. Dan juga ada kapas, di mana kapas kalau kita olah bisa menjadi benang, kalau diolah kembali menjadi kain. Jadi dimanfaatkan sebagai sandang. Yang berikutnya, contoh lain yang dari tumbuhan seperti kayu. Jadi kalau pada kayu itu anak-anak pasti sering kita jumpai, yaitu sebagai apa? Iya, sebagai bahan bangunan. Dan yang terakhir itu ada kunyit ataupun kencur ataupun jenis-jenis rempah. Selain sebagai pelengkap bumbu masakan, bisa juga sebagai bahan obat-obatan. Jadi seperti itu ya. Sedangkan yang kedua itu ada sumber daya alam hewani. Kalau nabati dari tumbuhan, kalau hewani yaitu berasal dari hewan. Iya, benar. Nah, kalau sumber daya alam dari hewan di sini seperti yang pertama contohnya adalah daging. Selain daging ada susu, ada telur, di mana sebagai sumber pangan. Sedangkan kalau untuk kulitnya, contoh deh ya, kulit buaya ataupun kulit ular biasanya sering sekali dibuat kerajinan. Kerajinan apa? Iya, bisa menjadi sepatu, bisa menjadi tas, ataupun bahkan ada yang bisa digunakan sebagai mantel gitu ya. Yang berikutnya ada hewan kerbau, contohnya bisa membantu pekerjaan manusia seperti membajak sawah. Kalau kuda biasanya sebagai alat transportasi. Oke. Jadi di sini untuk sumber daya alam tentang macam-macamnya dan juga pemanfaatannya, kira-kira anak-anak sudah paham ya? Oke, Bu Guru lanjut ke slide berikutnya. Oke. Nah, yang berikutnya Bu Guru akan membahas tentang kekayaan bahan tambang. Oke. Kekayaan bahan tambang yang ada di Indonesia antara lain seperti bahan tambang batu bara, emas, ataupun timah dan juga biji besi. Mohon maaf ya. Nah, di situ untuk bahan tambang termasuk sumber daya alam non hayati anak-anak. Bahan tambang ini yang berasal dari dalam perut bumi. Sumber daya alam non hayati atau disebut dengan bahan tambang ini dibedakan menjadi yang pertama, berasal dari batu-batuan anak-anak. Contohnya apa? Ya, emas, timah, biji besi, dan juga tembaga. Untuk yang berasal dari sisa-sisa fosil, nah biasanya itu dari fosil hewan ataupun fosil tumbuhan anak-anak. Dan biasanya akan terbentuk yang namanya batu bara, minyak bumi, dan juga gas alam. Jadi fosil itu adalah tulang ataupun ranting-ranting pada zaman dahulu kala berjuta-juta tahun lamanya sehingga membentuk batu. Nah, batu tersebut disebut dengan fosil. Pembentukannya berapa lama, Bu? Wah, sangat lama sekali, berjuta-juta tahun, sehingga bisa kita manfaatkan pada seperti saat ini. Contohnya batu bara, yaitu sebagai bahan bakar kereta api. Contohnya seperti itu anak-anak ya. Yang berikutnya itu ada yang berasal dari letusan gunung, di mana ketika gunung yang masih aktif dia meledak, maka letusan dari perut gunung itu tadi bisa menghasilkan material seperti pasir dan juga batu-batuan. Nah, dari situlah banyak sekali dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan bangunan. Jadi seperti itu. Ada juga yang berasal dari apa lagi ya? Oh, sudah cukup. Jadi yang pertama dari batu-batuan, dari sisa fosil, dan yang terakhir berasal dari letusan gunung. Nah, sebagian besar anak-anak selain sebagai material bangunan itu tadi, bisa juga sebagai apa tadi? Bahan bakar. Barang tambang yang ada di Indonesia di sini dapat dibedakan menjadi beberapa golongan ya. Yang pertama bahan tambang atau barang tambang anak-anak. Barang tambang itu juga dibagi menjadi dua, barang tambang mineral logam dan juga non logam. Dan yang kedua itu ada batu bara.
Dan yang ketiga itu ada minyak bumi dan juga gas alam. Dan yang terakhir adalah panas bumi. Oke, berikut tentang persebaran bahan tambang. Jadi di Indonesia itu bukan hanya terletak di satu daerah saja, tetapi bisa terletak di beberapa wilayah. Seperti contoh di sini ada batu bara. Nah, Nana pasti sering mendengar tentang batu bara ya. Batu bara di sini biasanya dimanfaatkan untuk bahan bakar industri. Untuk daerah persebarannya bisa di Sumatera Selatan ataupun juga berada di Kalimantan Selatan. Untuk minyak bumi sebagai bahan bakar minyak. Contohnya di sini daerah persebarannya ada di Sumatera Selatan dan juga ada di Jawa Tengah. Yang berikutnya sumber daya alam berupa gas alam. Untuk gas alam ini dimanfaatkan sebagai pembuatan pupuk. Contohnya untuk persebaran di wilayah persebarannya adalah di Nangro Aceh, Darussalam. Ada lagi sumber daya alam berupa emas. Iya, biasanya dimanfaatkan kalau emas itu untuk perhiasan. Selain perhiasan bisa juga sebagai investasi ya anak-anak ya. Yang paling banyak itu persebarannya berada di daerah Bengkulu dan juga Papua. Yang berikutnya ada belerang. Nah, kalau belerang di sini banyak dimanfaatkan sebagai bahan obat. Bahan obat apa? Ya, bahan obat kulit dan juga sebagai korek api. Jadi kalau ada belerang biasanya bagus untuk kesehatan kulit. Untuk persebarannya terletak di wilayah Jawa Barat dan juga Jawa Timur. Yang terakhir itu adalah nikel. Nikel di sini biasanya sering dimanfaatkan oleh manusia sebagai pelapis besi agar tidak berkarat. Untuk wilayahnya terletak di Sulawesi Tenggara. Oke, jadi anak-anak nanti silahkan dibaca-baca kembali dan juga dicatat beberapa poin-poin yang terpenting ya. Seperti untuk kalau persebarannya Bu Guru rasa tidak usah dicatat sudah ya, cukup dihafalkan saja. Jadi yang perlu anak-anak hafalkan seperti macam-macam sumber daya alam. Yang pertama berdasarkan jenisnya, yang kedua berdasarkan sifatnya, yang ketiga berdasarkan prosesnya. Nah, itu nanti perlu anak-anak catat ya. Yang berikutnya dan juga pemanfaatannya, jangan lupa. Anak-anak harus bisa membedakan apa sih sumber daya alam nabati, apa sumber daya alam hewani, itu perlu anak-anak hafalkan. Oke? Bu Guru rasa materi sudah cukup selesai. Mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan ataupun tingkah laku Bu Guru yang disengaja ataupun tidak disengaja. Nah, di sini Bu Guru akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.